Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 9 hari menjalani rehabilitasi balita yang meminum air dari botol bekas nyabu dipulangkan. Kondisinya seperti apa? Ikuti di segmen 1 berita hari ini. Di Balikpapan terdapat satu lokasi wisata berbeda yang menawarkan kebun bambu sebagai objek utama. Pleno penetapan pemilih berlangsung di berbagai daerah. Di PPU, polisi dan KPU tanda tangani kesepakatan pengamanan pemilu. Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda memastikan balita korban narkoba jenis sabu-sabu kini sudah dipulangkan ke orang tuanya. Pemulangan tersebut dilakukan setelah 9 hari ia menjalani rehabilitasi. Klien tadi memperoleh akses layanan terkait. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kombes Pol Sutarso menyatakan kondisi bocah tersebut kini membaik. Meski begitu, korban akan terus dipantau hingga 4 bulan guna memastikan tidak ada lagi efek dari narkoba yang sempat dikonsumsinya. Mereka juga akan membantu memfasilitasi dukungan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum. Dan walaupun demikian, sekembalinya dari balai ini masih ada potensi-potensi resiko terhadap gangguan pemulihan. Nah, oleh sebab itu kami dari Balai Rehabilitasi Tanah Merah bekerja sama dengan BNN Provinsi akan melakukan pemantauan selama 4 bulan ke depan untuk menghilangkan hambatan-hambatan pemulihan, termasuk juga memfasilitasi dukungan pemulihan, baik dari dukungan sosial, dukungan kesejahteraan, dukungan akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan yang layak, dan akses bantuan hukum. Perkara bocah meminum air bekas mengisap sabu-sabu itu terungkap setelah ibu dari bocah laki-laki usia 3 tahun ini mengadu ke sentra pelayanan kepolisian di Polresta Samarinda. Pelakunya adalah teman ibu korban yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, tersangka memastikan bukan dirinya yang memberi minum bocah tersebut. Air bekas isap sabu-sabu di dalam botol mineral itu diambil oleh sang ibu dan diminumkan kepada anaknya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Barang bukti sabu-sabu 1,2 kg ini hasil sitaan dari salah satu tersangka bernama Herman Goli. Ia ditangkap di Tres Narkoba Polda Kaltim saat dalam perjalanan dari Samarinda ke Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara. Kasubdit 1 di Tres Narkoba Polda Kaltim AKBP Nyoman Wijana menyatakan tersangka merupakan residivis kasus serupa. Sementara satu tersangka lainnya ditangkap karena menyimpan daun ganja seberat 113 gram. Polisi memastikan tersangka kedua ini berstatus mahasiswa. 1, 2, 3, kali lagi 1, 2, 3, siap. Ya. Untuk pelaku merupakan residivis, keluaran dari Samarinda juga. Sudah pernah diamankan oleh Polresta Samarinda. Kemudian kalau profesi ya swasta. Pelaku ini pengguna juga atau hanya pengedaran? Pasal sesuai dengan yang disampaikan Pak Kasubdit Mas tadi, kita tidak menggunakan pasal pengguna. Kita menggunakan pasal sebagai
Beredar 114 dan 112. Kejaksaan pengacaranya sama dari pengadilan. Barang bukti sitaan dari kedua tersangka dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibakar. Selanjutnya tersangka akan menghadapi ancaman pidana hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kita saksikan bersama unit Gakum melakukan Upaya menangkap pria yang diduga membakar hutan dan lahan ini dilakukan dua polisi di Kabupaten Berau. Meski sempat melawan, pria itu akhirnya berhasil diringkus. Di tempat terpisah, petugas gabungan bersama-sama memadamkan kobaran api yang membakar lahan pertanian. Mereka harus bergegas karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau Tamrin menyatakan, aktivitas yang berlangsung di halaman parkir Gor Pemuda Tanjung Redep ini hanya simulasi kesiapan menghadapi karhutlah. Mereka memastikan posko BPBD sudah disebar di 11 kecamatan, lengkap dengan peralatan dan personelnya. Yang jelas bahwa dari 2019 kita mulai membangun posko di 11 kecamatan, kita lengkapi dengan personil, ya. Kemudian juga dengan sarana prasarana peralatan seperti damkar, ada kita punya damkar pemadaman pemukiman, kemudian ada damkar khusus untuk karhutla yang bentuknya slip-on. Kemudian kita bantu dengan water supply dan kemudian alat lain seperti pompa portable, kemudian selang dan pompa bumbung itu sudah kita lengkapi, termasuk alat manual, ya, alat manual untuk pemadaman hotspot manakala terjadi. Nah itu cuma kelemahan kami memang personil di kecamatan masih minim. Kesiapan personel dan peralatan menghadapi karhutla ini diakui oleh relawan KPHP. Mereka juga kerap berpatroli di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Semoga Agustus September 3 bulan ke depan kita akan melakukan lebih intensif lagi melaksanakan patroli karhutla, Pak. Oke. Untuk kesiapan teknis sendiri ada kendala nggak, Pak, terkait alat-alat atau gimana? Peralatan kita alhamdulillah sudah dari Dinas Kehutanan sudah menyiapkan semuanya. Peralatan kita sudah inventarisasi, kita sudah siap semua untuk mengatasi kebakaran hutan tahun ini. Untuk kesiapsiagaan menghadapi karhutla ini, pemerintah Kabupaten Berau melibatkan berbagai pihak, mulai TNI, polisi, Dinas Kehutanan, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Apel siaga serentak mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur digelar di halaman parkir Gor Sempaja Samarinda Kamis siang. Apel ini melibatkan berbagai pihak termasuk relawan. Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Mujiono menyatakan Kaltim tergolong aman dari ancaman karhutla karena masih turun hujan. Namun begitu, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Mujiono juga memastikan pemantauan karhutla tidak hanya dilakukan secara manual, namun sudah menggunakan aplikasi yang memudahkan petugas mendeteksi titik api. Memang tanda-tanda kebakaran lahan belum ada, hujan masih banyak, tetapi kita berprinsip mencegah sebelum terjadi itu lebih bagus daripada terjadi kebakaran baru kita bertindak. Jadi belum ada kebakaran yang banyak, kita semua yang hadir di sini sudah siap untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Oke. Sudah dipetakan, Pak, daerah-daerah ya? Oh sudah, semua dipetakan. Kami juga punya aplikasi di wilayah Kaltim, ada titik panas, langsung kami monitor. Begitu kami monitor di koordinator berapa,
anggota kami, Polsek, Koramil, dari kecamatan, dari desa, udah langsung menuju ke tempat kejadian. Aplikasi Zoom yang saat ini juga sedang menggelar apel siaga. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim menyatakan mekanisme pemantauan tidak hanya difokuskan pada lahan gambut. Saat ini mereka sudah menyiapkan 20 UPTD KPH di 10 kabupaten kota yang setiap waktu memantau semua kawasan yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Alhamdulillah untuk kebakaran gambut jarang terjadi di Kalimantan Timur karena masih banyak airnya. Alhamdulillah kita terjaga. Tapi tetap terus kita monitor dan terus kita lakukan patroli pengamanan kebakaran hutan lahan, di mana kita ada memiliki 20 PTD KPH yang tersebar di seluruh kabupaten kota, itu yang memonitor semua kegiatan-kegiatan tingkat tapak. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa teratasi dengan baik. Ada personel khususnya Pak ditempatkan di lokasi-lokasi lahan gambut? Untuk spesifik lahan gambut enggak, tapi secara keseluruhan ya. Masyarakat juga diimbau tidak membakar lahan saat bertani. Ini dimaksudkan agar kebakaran hutan dan lahan dapat dihindari. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Yang hadir di sana siapa saja? Hari ini yang hadir di sini di samping kami ada